Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, respon PBNU Rois Am Jatman yang telah demisioner dan teken sendirian surat perpanjangan kepengurusan. Liputan 9 News. Jakarta, berita liputan 9. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memberikan tanggapan terhadap instruksi Jatman kepada Idarah Aliyah dan Idarah Wusto Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahmi Idarah Wusto Jatman yang menghadiri PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya. Disampaikan dilansir liputan 9 News pada hari Kamis tanggal 12/09/2024. PBNU juga memberikan penjelasan tentang status kepengurusan Jatman masa khidmat 2018-2023. Komposisi pengurus Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Haji Wahfiuddin Sakam SEMBA kemudian menggantikan Habib Umar Muthohar sebagai mudir. Dalam surat penjelasan tersebut, PBNU menyampaikan bahwa untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi terkait kepengurusan Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman, dengan ini pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU perlu memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang terkait dengan Idarah Aliyah Jatman masa khidmat 2018-2023 sebagai berikut. Pertama, Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 18 ayat 7 huruf A, dan ditegaskan juga dalam peraturan dasar Jatman pasal 1 ayat 2. Kepengurusan Jatman tingkat pusat. Yang kedua, kepengurusan Jatman tingkat pusat yang disebut Idarah Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal PD Jatman. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Poin yang ketiga, sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idarah Aliyah, harus mendapatkan pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur pasal 54 ayat 1 ART-NU. Poin keempat, muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah muktamar di Pekalongan, Jawa Tengah pada 26 Rabiul Akhir atau 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah tertanggal 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi, yang memilih menetapkan Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Haji Wahfiuddin Sakam SEMBA sebagai mudir am untuk memimpin kepengurusan Idarah Aliyah Jatman masa khidmat 2018-2023. Poin yang kelima, 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Safar 1444 Hijriah atau 07 September 2022, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengirimkan surat perihal kewajiban menjelaskan
peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada pimpinan pusat Idarah Aliyah Jatman dengan dilampiri dengan buku Himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022. Poin yang kelima, yang keenam, pada tanggal 21 Muharram 1446 Hijriah atau 28 Juli 2024 Masehi, di sela-sela pelaksanaan rapat pleno Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang pada intinya mengajukan permohonan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperpanjang masa khidmah Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang berakhir pada tanggal 28 September 2023. Perlu digarisbawahi bahwa Rois Am PBNU menerima surat tersebut dari seorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Jatman pada tanggal 28 Juli 2024 atau 11 bulan setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Poin ketujuh, terhadap surat Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai A. bahwa meskipun surat tersebut dibuat di alas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi seorang diri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi dan Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. B. bahwa surat tersebut tertanggal 16 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am PBNU pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya surat tersebut ka'adamihi seperti tidak adanya. Poin ke-8. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU menerima kunjungan beberapa Kiai Mursyid Thariqah di kantor PBNU. Selain bersilaturahim, para Kiai tersebut menyampaikan informasi tentang kondisi terkini Jatman, khususnya yang terkait dengan kevakuman kepemimpinan Idarah Aliyah Jatman karena telah berakhir masa khidmah 2018-2023. Dan hingga saat ini belum diselenggarakan muktamar untuk memilih dan mengangkat pemimpin yang baru. Menanggapi informasi dan masukan dari para kiai, Ketua Umum PBNU menyarankan agar segera diadakan pertemuan seluruh Idarah Wusta se-Indonesia untuk bermusyawarah dan mencari solusi organisatoris atas masalah kepemimpinan Jatman tersebut. Menyanggupi permintaan para mursyid tersebut, PBNU bersedia untuk memfasilitasi pertemuan dengan tujuan agar PBNU dapat memperoleh masukan yang lebih dari seluruh Idarah Wusta. Pada poin ke-9 menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU menunjuk Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan dan Hubungan Antar Lembaga untuk memfasilitasi pertemuan Idarah Wusta. Ketua Umum PBNU memberikan arahan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa bahwa posisi PBNU dalam pertemuan tersebut hanya memfasilitasi pertemuan, mendengarkan masukan, dan tidak mengambil keputusan apapun. Informasi dan masukan dan forum pertemuan tersebut agar diberitakan pada rapat pleno PBNU atau rapat harian suriah dan tanfiziyah. Poin ke-10, PBNU menegaskan bahwa Idarah Aliyah Jatman telah berkoordinasi dengan jajaran suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan cukup dijadikan dasar bahwa pertemuan tidak dikehendaki oleh suriah PBNU. PBNU menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, sebab
belum pernah ada pertemuan antara Idarah Aliyah Jatman dengan Suriah PBNU untuk membahas hal tersebut. Penjelasan demikian ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan seluruh jajaran Idarah Wusta. Dalam menyikapi dinamika dan polemik yang terjadi di lapangan jelasnya. Surat 10 poin penjelasan PBNU tersebut ditandatangani oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum, dan Dr. Andes Haji Lukman Hakim, MSI, Wakil Sekretaris Jenderal. Ini surat maklumat ya, respon PBNU atas surat yang beredar yang ditandatangani oleh Habib Lutfi bin Yahya untuk tidak menghadiri undangan silaturahim dari PBNU. Ya, ini semoga bisa menjadikan kita paham atas apa yang terjadi selama ini. Ya, dan ternyata sebagai pimpinan sufi yang seharusnya tarekat itu menjadikan seseorang jauh dari hal-hal duniawi, namun apa yang kita lihat justru menjadi sumber fitnah yang beredar ya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.